Saya bukan apa-apa, membuat menyiarkan hobi ini untuk bisa menghafal Al-Quran dan menggambarkan Al-Quran. Tujuannya supaya nanti anak-anak itu bukan sekedar membaca, tetapi bisa menggambarkan arti dari Al-Quran itu. Nah, hobi di sini ini bisa untuk sains, bisa untuk pelajaran, dan bisa untuk spiritual Al-Quran itu sendiri. Sehingga bermanfaat. Memang ini sederhana. Nah, saya berharap dari NW Lombok itu bisa menciptakan 2-3 anak dulu. 2-3 anak dulu supaya nanti bisa kelihatan. Karena konsepnya kan sederhana. Mengubah hafalan menjadi gambaran. Banyak orang yang tidak percaya. Ayo kita buktikan. Terus yang pertama, ini konsep sederhana sekali. Setelah itu, setelah mereka terlatih menggambarkan banyak, nanti akan diharapkan nanti masuk ke Al-Quran, mereka akan bisa menggambarkan arti Al-Quran itu sendiri. Mereka mampu menggambarkan, Al-Ma'un mampu digambarkan, terus surat Al-Lahab bisa digambarkan, terus Al-Baqarah bisa digambarkan. Banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran itu yang notabene adalah cerita kebaikan yang akan bisa digambarkan di otak, dan mereka akan berperilaku baik karena gambaran itu melekat. Ya, seperti contoh yang kumpul dengan orang soleh, akhirnya jadi menggambarkan bagaimana orang soleh itu sodako, bagaimana orang soleh itu sholat, itu gambaran. Nah, makanya saya ingin gambaran ini dilatihkan ke 2 orang, 3 orang, jadi langsung kita latih semuanya. Jadikan dulu. 2 hari sekali nggak masalah, Pak. 2 hari sekali nggak masalah. Sehingga nanti pelajaran itu bisa menghafal. Karena seluruh pelajaran itu konsepnya dalam sebuah cerita ya. Nah, kalau anak sudah menggambarkan itu beban di otaknya itu semakin ringan. Nah, terus yang kedua, tolong ini sebarkan. Tujuan saya mencapai subscriber dari ini bisa 1000, bisa streaming nanti. Saya ingin datang ke Subang, saya ingin datang ke Malang, ke NTB. Ayo ini loh, generasi Islam, generasi Muslim. Kalau memang untuk sains juga bisa. Ini juga bisa untuk semua agama. Mereka mengambil untuk sainsnya. Mereka agama yang lain bisa untuk menggambarkan kitab-kitab mereka. Karena ini memotret tulisan supaya nanti bisa dibaca dalam otak gitu. Kapan dimulai Pak supaya ini terbukti dan di NW di Lombok supaya segera nanti itu. Boleh. Boleh, nanti ini lihat hasil ini tahu enggak terus tolong ini sampaikan ke teman-teman NW. Pentingnya mengubah hafalan menjadi gambaran. Sangat penting. Sangat penting. Oke, Pak ya, nanti sore Pak ya. Oke, kasih masukan apa untuk NW supaya nanti saya bisa mengarah kepada sebuah kegiatan yang bagus. Gimana? Ini kan diperuntukkan untuk santri Nahdlatul Ulama yang memang Nahdlatul Ulama kalau di pondok pesantren itu membaca kitab, mempelajari kitab kuning, terus yang dikedepankan memang kita taklimul talim, yaitu tadi akhlakul karimah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana metode ini bermanfaat untuk santri Nahdlatul Ulama. Oke. Ya, khususnya anak-anak petani. Oke. Makanya ini nanti setelah itu di Nahdlatul Wathon yang orang tuanya menjadi petani yang menciptakan halalan thayyiban, santrinya bisa menggambarkan Al-Quran, nanti akan muncul generasi yang luar biasa karena makanannya sudah halalan thayyiban, terus santrinya sudah berpola pikirnya dengan menggambarkan. Saya selalu ngomong bahwa Al-Baqarah ayat 31 itu adalah
apa ya? Apa yang tidak sebuah petunjuk bagaimana Allah mengajari Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama benda itu gambaran. Digambarkan dulu, akhirnya beliau bisa menyebutkan. Orang yang tidak tahu nama benda, akhirnya kan tidak tahu itu apa namanya. Bentuknya seperti apa. Berarti tidak akan pernah orang itu bisa bercerita sesuatu yang mereka tidak tahu. Sepakat Pak ya, kita lakukan di Nahdlatul Wathon ya. Siap. Sepakat ya. Oke. Dan ya, tolong anukan disebarkan ini. Saya bukan mencari uang di sini. Saya hanya ingin supaya nanti bisa live streaming besok suatu saat. Ini loh hasilnya dari seluruh Indonesia. Saya mau datang ke Sidrap, saya akan melatih di sana. Saya akan datang, ini loh hasilnya. Terus datang ke NTB, ini loh hasilnya. Datang ke Madiun, ini loh hasilnya. Saya minta tolong ini disebarkan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya. Gitu Pak, moga-moga nanti sore kita tunggu untuk melatih berapa orang lebih dahulu gitu nggih. Nggih, makasih Pak nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.